cara yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya sekarang mau ke Pak Supratman, anggota Komisi Hukum DPR. Terima kasih Bang Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin menggarisbawahi sebagai pengantar, judul kali ini sangat menarik. Menurut saya inilah yang menimbulkan perdebatan juga, negara paceklik, perokok paceklik. Dicekik. Maksud saya adalah kalau kemudian negara dalam posisi paceklik saat ini bisa saja menimbulkan asumsi bahwa jangan-jangan sebenarnya memang isu ini didorong oleh pemerintah. Itu tafsirannya bisa ke sana. Karena memang kondisi faktual kita hari ini menyatakan bahwa memang kondisi keuangan kita lagi rumit. Terbukti dengan pemangkasan anggaran pemerintah belanja negara yang dipotong oleh Menteri Keuangan. Nah ini menjadi perdebatan tersendiri, tetapi saya tidak mau masuk ke sana. Itu hanya tafsiran yang berkembang di luar. Sebagaimana yang saya terima dari WA maupun BBM. Tapi nanti kan akan dijawab oleh Pak Dirjen soal itu. Artinya jangan sampai nanti ini ada kolaborasi antara pemerintah dengan Pak tak berani nih menyangkut bagaimana kemudian meningkatkan pendapatan negara. Nah itu yang harus dijawab, apalagi duduk berdampingan lagi. Satu, yang kedua adalah saat ini saya ingin mengimbau dulu kepada teman-teman seluruh petani yang ada baik di Temanggung, Sidoarjo maupun Nusa Tenggara Barat. Saya harapkan satu hal karena saya dengar tadi bahwa mereka akan datang ke Jakarta berbondong-bondong untuk melakukan protes kepada pemerintah. Saya minta kepada saudara-saudara saya yang ada di sentra-sentra tembakau untuk tenang, yakin dan percaya bahwa kami di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentu akan memberikan perlindungan kepada teman-teman petani. Itu komitmen kami. Dan yang kedua saya ingin sampaikan Bang Karni bahwa sebelum pembahasan di Badan Legislasi ada Pak Ruhut, kemudian teman-teman yang lain dari seluruh fraksi, kami sebenarnya sudah bertemu sebelum dirilis penelitian ini dengan Pak Tabrani maupun dengan IDI. Kita sudah melakukan komunikasi dalam rangka pembahasan undang-undang pertembakauan. Kami menyadari betul sepenuhnya bahwa perdebatan soal rokok ini tidak akan pernah ketemu sampai kiamat pun. Antara kepentingan petani dengan kesehatan. Nah oleh karena itu kami di Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian ini, kita coba untuk meramu menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan, kita sadari sepenuhnya, tetapi di lain pihak kita harus memberikan perlindungan yang maksimal kepada petani. Apa buktinya bahwa di dalam rancangan undang-undang pertembakauan yang dibahas itu dan sikap kami, apalagi saya katakan bahwa sikap fraksi Partai Gerindra kenapa kami mendukung, karena memang perintah Pak Prabowo satu, tolong lindungi petani. Kalau untuk petani demi kepentingan petani Indonesia, kader-kader Gerindra mati pun harus kita lakukan. Itu perintah Pak Prabowo. Nah oleh karena itu satu hal saya ingin sampaikan bahwa dalam rangka menjembatani antara kepentingan kesehatan, kita sudah mengambil sebuah langkah yang luar biasa majunya. Dan ini saya sudah sampaikan ke Pak Tabrani juga. Maupun kepada seluruh teman-teman penggiat anti pengendalian tembakau ini, itu kita sudah sampaikan. Apa langkah-langkah yang diambil? Yang pertama adalah kita di dalam pembahasan rancangan undang-undang pertembakauan itu, kita akan mengatur bagaimana memberi perlindungan kepada petani tembakau dalam bentuk pembatasan impor tembakau yang berasal dari luar. Kenapa kami lakukan ini? Pertama adalah jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Tabrani tadi, bahwa ternyata yang menikmati industri rokok ini adalah asing. Kita berusaha untuk bagaimana kemudian impor yang saat ini itu ada di angka sekitar 60% impor tembakau kita. Produksi lokal kita hanya 40%.
Nah, bagaimana kemudian dengan instrumen undang-undang yang ada sekarang kita memberikan supaya maksimal impor yang akan datang itu adalah 20%. 80% harus diproduksi oleh dalam negeri. Inilah upaya kita untuk melakukan itu. Nah, pertanyaan berikut terhadap upaya pemeliharaan kesehatan, ini tadi teman-teman petani pun juga sudah sampaikan bahwa ini semua akuin bahwa ada mudaratnya. Itu pasti. Tetapi di sisi lain kami ingin sampaikan bahwa berdasarkan draft yang sudah disetujui oleh fraksi di Badan Legislasi untuk diajukan di dalam sidang paripurna untuk menjadi usul inisiatif DPR adalah satu, bahwa kami mengusulkan dan itu akan kami bahas bersama pemerintah tentu dengan Pak Dirjen nanti ataupun dengan Kementerian Keuangan, 20% dari cukai tembakau itu harus dialokasikan kepada dana bagi hasil cukai tembakau. DBHCT itu harus dari tadinya 2,5% menjadi 20%. Kalau 20% dengan kalkulasi sekitar 150 triliun, itu berarti dana bagi hasil yang akan datang itu bisa mencapai angka 30 triliun. Kalau ini bisa berhasil, kan pengalokasian DBHCT itu 3 komponen. Yang pertama adalah bagaimana itu kesejahteraan buat petani, soal prasarana dan sarananya. Kemudian yang kedua soal bagaimana kita ada program yang namanya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan inilah yang bisa menjadi bumper terhadap produk-produk tembakau, maksud saya zat-zat adiktif ini, yang kemudian bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan kedua kepentingan yang sama sekali tidak bisa ketemu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Dalo tadi dari Komisi 9, bahwa BPJS kita ada defisit 6 triliun, dengan adanya asuransi kesehatan khusus untuk perokok, bahkan sebenarnya ide kami adalah bagaimana kemudian perokok itu daripada menaikkan harga cukai tembakau, mending kita berlakukan ada premi asuransi buat perokok. Supaya perokok itu bisa membiayai dirinya sendiri tanpa perlu melewat APBN. Nah, mungkin soal bagaimana mekanismenya tentu pemerintah itu bisa perdebatkan. Nah, itu kira-kira Bang Karne yang kita lakukan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah instrumen pengendalian tembakau ini bukan hanya semata-mata di harga, Pak Tabrani. Yang pertama tadi kita sudah katakan bahwa ada bagaimana pembatasan kuota impor. Yang kedua, instrumen harga itu bisa kita berlakukan bagaimana produk tembakau yang berasal dari impor itu harganya bisa kita naikkan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi lokal. Nah, kalau itu kita lakukan, petani kita kemudian kita didik sedemikian rupa untuk bisa beralih kemungkinan. Tetapi sekali lagi beralih itu, saya juga petani Pak. Dapil saya, daerah pemilihan saya di Sulawesi Tengah, itu penghasil cengkeh Pak. Kalau di kabupaten saya, Kabupaten Toli-Toli, 90% orang menggantungkan hidupnya dari cengkeh. Dan semua cengkeh yang ada di sana itu ditampung oleh pabrik rokok. Jadi kalau kemudian ini tiba-tiba dinaikkan dengan harga 50.000 seperti itu, tentu ekonomi masyarakat bukan hanya terjadi di Kediri maupun di Kudus, tapi di daerah saya pun akan terimbas seperti itu. Nah, itulah kira-kira yang kita rangkumkan dalam Undang-Undang Pertambangan. Terima kasih Bang Anu. Kira-kira lebih baik biaya impor untuk tembakau yang dinaikkan dibanding cukai. Yang menyuruh pindah itu tadi Ruhut. Sebenarnya kayu manis. Dia nggak tahu kayu manis 10 tahun baru boleh diambil. Oh tadi. Saya kira Kasih Vera enggak ya. Pak Faisal Basri. Kalau saya boleh tanya ke Prof. Tabrani, rilis penelitiannya kapan? Akhir Juli. 2 Juli saya sudah menulis di blog saya, faisalbasri.com, darurat rokok. Betapa memilukannya, saya perokok, saya tidak dapat uang dari Bloomberg. Saya sendiri tidak bantu siapa-siapa nulis. Tapi saya prihatin karena dari 27 negara yang pertumbuhan perokoknya positif, Indonesia salah satu. Ratusan lainnya perokoknya turun semua. Dan ini diperangi oleh dunia gitu. Kemudian tahun 2010 dibandingkan 2015,
jumlah perokoknya naik. Smoking rate-nya juga naik dari 30-an% menjadi 40-an%. Smoking rate itu adalah jumlah perokok dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. Nah, pertumbuhannya tertinggi nomor 2 di dunia setelah Yordania. Pertumbuhan perokok. Bukan produksi rokok. Konsep perokok. Semakin banyak yang merokok semakin membahayakan kita. Kemudian di antara perokok itu yang paling tinggi adalah laki-laki di dunia. 74% lelaki di Indonesia perokok. Sementara perempuannya cenderung turun dari 6 menjadi 4%. Semakin dekat dengan itu tadi, ancaman window of opportunity kita akan bisa tertutup karena too many perokok di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa? Penyebabnya ada 3 kalau menurut saya. Pertama, harganya murah. Kedua, mudah mendapatkannya. Kemudian iklan outdoor dan di televisi luar biasa memberikan imajinasi agar anak-anak muda itu jadi pemberani hebat. Pokoknya fantastis deh. Jadi merokok itu sesuatu yang laki-laki sekali dan seperti itu. Dan pengaturan tentang ini sedemikian sangat lemah gitu. Jadi aturan tentang jam 10 ke atas iklan rokok dilanggar dengan cara yang halus. Ya. Identitas rokoknya ada walaupun tidak ada merek rokoknya. Jam 7 pagi bisa, jam 7 malam bisa. Kemudian anak-anak dengan mudah bisa beli rokok dan sebagainya. Nah oleh karena itu tapi cara paling ampuh dimanapun di dunia ini adalah dengan menaikkan harga rokok. Nah kalau saya cek di APBN tidak ada sama sekali rencana pemerintah untuk menaikkan cukai rokok 2017, tidak ada. Karena penerimaan dari cukai 2017 itu hanya naik dari 141,7 triliun tahun ini menjadi 149,9 triliun. Jadi Bapak Ibu di teman-teman yang di daerah juga perlu tenanglah gitu karena sama sekali tidak ada rencana itu. Ini baru wacana dan kalau perubahannya cukup besar kan harus izin DPR kan. Ya jadi tidak seperti itu. Nah persoalannya kan sekarang caranya. Kita semua sepakat, dunia sepakat. Kalau kita nggak sepakat sendiri ya aneh. Seperti climate change kan. Climate change juga merugikan misalnya pabrik mobil awalnya. Karena pabrik mobil disuruh meningkatkan spesifikasi dan sebagainya. Tapi menunjukkan dari hasil perjalanan ini justru pabrik mobil sekarang untungnya tambah besar akibat mengikuti climate change itu. Ya, komitmen Indonesia untuk menghargai lingkungan yang udah semakin buruk. Jadi jangan-jangan ya kalau kita menyiapkannya dengan baik, jangan-jangan ini adalah pintu masuk bagi petani tembakau untuk hidup lebih sejahtera lagi yang selama ini tidak dipikirkan. Ya, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan yang lebih baik bagi satu komoditi yang mudaratnya lebih banyak dari maslahatnya. Insya Allah gitu. Nah tinggal kita sekarang pemerintah juga saya rasa tidak akan babi bu begitu saja. Public policy yang baik adalah maslahat yang dapat banyak didistribusikan ke yang maslahat yang mengalami kerugian gitu. Jadi sekarang mungkin kalau saya sih berharap diskusinya ke depan adalah bagaimana agar proses ini bisa lebih mulus. Karena waktu saya mimpin
roadmap industri nasional, tatkala Pak Hidayat jadi ketua Kadin, itu ada industri rokok kretek yang kita perlakukan sebagai industri seperti budaya, seperti batik. Itu Gapri, ya ketua Gapri waktu itu sepakat kok dengan kita, atau semua sepakat bahwa rokok ini adalah industri yang sunset. Ya secara alamiah dia memang akan turun gitu. Dan terbukti dari segi jumlah orang yang bekerja. Insya Allah juga ada jalan kalau betul-betul tidak drastis gitu ya. Tadi yang 40.000 jadi 17.000 kan akhirnya dapat pekerjaan juga, terserap juga gitu. Iya jadi mulus, angka pengangguran kan tidak naik gitu. Artinya ini kan sebetulnya perilaku yang terjadi dari yang dilakukan oleh pabrik rokok sebetulnya. Bukan akibat kebijakan pemerintah. Ya, pabrik rokok lah yang mengubah karena UMP naik terus. Sementara kalau mesin nggak ada UMP, nggak ada lembur, nggak ada demo, nggak ada serikat pekerjanya. Jadi tolong dilihat bahwa pengurangan pekerja ini lebih banyak disebabkan karena perubahan perilaku pabrik rokok ketimbang kebijakan pemerintah yang mau tidak mau memang harus mengawal supaya semakin tidak banyak orang Indonesia yang merokok. Dan yang ironisnya lagi, yang tua-tua biarinlah nggak insaf nggak apa-apa, ya. Tapi kita harus jaga agar usia 18 tahun ke bawah termasuk yang 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun itu tidak boleh merokok gitu. Dan tidak diiming-imingi dengan cara yang mudah dan harga yang murah. Sungguh secara relatif harga rokok di Indonesia lebih murah. Nah pertanyaannya yang menarik adalah bagaimana efeknya kepada kemiskinan. Saya rasa pemerintah agak takut nih. Karena orang miskin di kota, ini politisnya, pengeluaran terbesar kedua untuk rokok kretek. Rokok kretek filter, 8%. Sementara di desa kira-kira 7%. Setelah beras itu rokok. Jadi kalau serta-merta dinaikkan itu sangat tidak populer buat pemerintah karena angka kemiskinannya bisa naik lumayan besar gitu, cukup signifikan. Makasih Bang Karni. Baik. Saya kira Pak Fuad. Terima kasih. Saya kira kita perlulah memberikan penilaian juga supaya yang seimbang begitu ya. Industri rokok kretek ini juga memang industri yang boleh disebut pahlawan juga nih. Karena tidak ada komoditi di Indonesia itu yang komponennya paling banyak pajak di dalamnya. Dari harga yang kita bayar itu mungkin bisa sampai 70% itu adalah pajak. Saingannya cuma import itu, alkohol, tapi itu kan barang impor dan nggak seberapa. Ini. Jadi memang penyumbang APBN-nya ini luar biasa. Tapi meskipun begitu industri ini, saya kan kajiannya ekonomi ya, nggak terlalu banyak kajian masalah kesehatan. Tidak minta fasilitas ini itu terus aja industri rokok ini. Bahkan kadang-kadang pemerintah suka minjem duit tuh. Kayak tahun yang lalu, tolong bayar dulu ijon. Akhirnya Januari nggak ada penerimaan cukai rokok karena udah dibayar duluan Desember untuk nolong tahun yang lalu. Oh ijon pajak maksudnya? Iya Pak boleh buat. Ya bukan cuma di rokok aja, yang lain-lain juga kadang-kadang memang kita terpaksa ijon dulu dah untuk nutup APBN. Nah, itu kan biasa hitungan lah ya. Dan ini juga bisa bertahan ya, industri ini lumayan bisa bertahan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ketika banyak industri-industri lokal atau industri pribumi katakanlah gitu ya, yang pada berguguran di banyak negeri lain. Misalnya rokok lokal di Eropa Timur begitu masuk industri pabrik-pabrik rokok besar sekelas kayak Philip Morris dan sebagainya yang kita disebut, itu pada mati. Di banyak negeri di Timur Tengah, di Afrika itu pada digulung tikar. Di Indonesia diperangi sampai 100 tahun. Kalau orang ini bilang menteles aja tuh, yang merangin yang mati sendiri itu. Kayak BAT di Cirebon itu kan pada mati itu rokok putih itu. Padahal tidak dikasih tarif cukai yang lebih mahal dari kretek itu enggak juga.
Malah ada satu periode yang dia tarifnya lebih murah dari yang kretek. Akhirnya dia mati juga, nggak kuat untuk nyaingin industri rokok kretek ini. Sampai akhirnya cara satu-satunya nih gua masuk cuman satu nih caranya Pak. Saya beli aja ada pabrik rokoknya udah yang kretek itu termasuk Sampurna kan dia dibeli gitu kan. Karena dimatiin diganti sama mereka ini susah. Jadi yang bertahan ini industri pribumi ini boleh dibilang rokok. Ini positifnya juga. Jamu satu lagi jamu. Iya jamu tapi yang terakhir ini susahnya ada masalahnya. Ya kadang-kadang kimianya mulai banyak jamu palsu. Ya. Nah. Kemudian saya juga, jadi saya yakin betul pemerintah seperti tadi saya katakan ya, nggak akan ceroboh lah untuk ekstrim atau ceroboh untuk buru-buru melakukan ini tindakan ini itu hanya karena hasil studi. Hasil studi tadi terus terang aja di mata saya bagus sekali. Tapi saya mohon beri maaf Pak Prof. Tabrani, bagian yang mengatakan bahwa perokok setuju harga rokok dinaikkan itu akan susah Anda meyakinkan orang itu di mana saja. Di menerima itu enggak masuk akal. Saya juga peneliti dan ekonom. Enggak logis ada orang ini suka sesuatu barang setuju naikin setuju. Itu enggak logis itu. Itu aja satu bagian itu. Ya, yang menurut saya ini kok enggak logis gitu lah pokoknya gitu. Tapi tadi juga kejawab sebetulnya sedikit banyak sama Prof ini. Ternyata istrinya yang enggak setuju. Ya istrinya logis itu. Itu bukan perokok Bu. Ya kalau itu benar saya sependapat itu. Tapi secara survei udah berhasil. Sampai diangkat ILC malam ini sukses. Luar biasa. Luar biasa. Nanti ada bantuan lagi kalau kayak gitu bisa. Insya Allah. Ya. Ya, saya ikut membantu meneliti. Ya. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan juga. Ya. Memang kalau ekstrim tadi itu harganya terlalu mahal mendadak ya, agak repot. Tadi sudah disinggung akan ada rokok ilegal, baik rokok lokal atau impor ilegal ya, akan menimbulkan berbagai macam. Revenue-nya mungkin sekali akan turun. Kemungkinan kalau naiknya itu kebablasan. Jadi nanti Pak Dirjen saya kira akan menjelaskan mengenai lever curve ada batas harga tertentu, das turun. Nah lagi APBN begini tiba-tiba yang 150 triliun ini hilang turun, tambah cilaka lagi sensitif pemerintah ini APBN lagi sangat tertekan berat, kasihan. Nah tadi dikatakan demandnya itu elastisitas demandnya itu, bukan saya membantah cerita elastisitas demand rokok ya. Cuman untuk elastisitas demand rokok saya cuma mau kasih masukan. Agar diulang bolak-balik itu dengan bolak-balik. Supaya karena dengan lever curve itu kecenderungannya kok ada berbenturan nanti dengan datanya Pak Dirjen. Biar juga kelihatannya kan begitu. Jadi mesti diulang sampai itu robust betul hasilnya itu memang benar gitu loh. Jangan terlalu nyimpul-nyimpul. Karena nanti pemerintah ikuti misalnya, saya tahu pemerintah tidak akan ngikuti begitu saja. Jeblok APBN-nya sampean profesional dicabut bahaya nanti. Ya. Nah, di samping itu tadi akan pemerintah mempertimbangkan tadi kan membangkitkan mungkin apa kemarahan lah barangkali petani tembakau, cengkeh dan sebagainya. Karena apa? Ketika harga rokok naik, belum tentu itu petani juga menikmati petani tembakau itu. Belum tentu. Dia mungkin kalau produksi turun malah bisa juga harganya makin remuk, tertekan. Malah tambah bokeh, tambah kere gitu kan susah juga. Jadi belum nanti tambahan pengangguran buruh meningkat dan sebagainya ya. Pokoknya kecenderungan yang ekstrim-ekstrim itu tidak akan. Dan tadi juga diingatkan saya kira sama Pak Faisal Basri ya. APBN 17 tadi kan sudah dimasukkan dan tidak menghitung. Kalau ada angka sekian, itu mesti ada latar belakangnya. Produksi kira-kira sekian, katakanlah mungkin 348 miliar batang kali sekian, tarifnya itu kali besar kecil, tarifnya spesifik per batang sekian. Itu dihitung, itu sudah ada angkanya, sudah masuk. Nggak ada itu angka yang harga-harga apa tadi studi itu nggak ada. Jadi kalaupun paling mau cepat, itu tahun 18. Kan itu mesti dibahas di DPR. Jadi pengingatan ini benar untuk membuat tenang. Cuman kalau mereka terlalu tenang juga nanti tahu-tahu pemerintah siksa kecolongan hati-hati juga gitu kan. Di situ. Nah kalau secara teknis, jadi satu secara konstitusi itu mesti APBN-nya jelas dulu masuk. Paling cepat tahun 18 kalau mau ada perubahan lagi. Ya, karena setiap masuk itu ada hitungannya. Sedangkan kalau teknis pelaksanaan, itu ingat bahwa SKT, SKM itu biasanya itu ngambil dulu pita cukai. Kalau salah Pak Dirjen yang koreksi. Itu nanti bayar 3 bulan kalau SKT, kalau SKM 2 bulan, ya kan?
SKT-nya kasih fasilitas 3 bulan kalau nggak salah, SKM-nya 2 bulan baru bayar. Jadi kalaupun mau merubah harga, itu nggak ada gampang. Mesti ini habis dulu, bukan kayak di pompa bensin. Yang kira-kira kalau ngisi 1-2 hari habis, diumumin besok nggak apa-apa lah, paling sisa-sisa dikit itu. Kalau rokok nggak semudah itu, ya kan. Prosedurnya, anggarannya, di KPBN segala macam itu panjang lah ke DPR. Jadi agak tenang, tapi tetap harus waspada. Karena pemerintah bisa siksak sewaktu-waktu gitu kan. Tapi memang ini perlu untuk menepis apa ketidakpastian itu. Nah, apalagi saya tidak begitu yakin juga pemerintah akan goyang karena apa? Pada penilaian saya ini kebijakan rokok cukai sekarang ini relatif sudah pas. Sudah bagus, sudah stabil menurut saya pemerintah ini ya. Karena apa? Pertama ya, kecuali itu tadi maaf, impor tadi Pak JK mengatakan banyak tembakau impor. Ya naikin dong biaya masuknya, apa kuotanya dibatasi itu tadi kan, supaya itu. Karena saya katakan polisinya kembali relatif stabil itu karena apa? Produksi 10 tahun ini relatif stagnan. Bahkan tadi kalau saya ngintip tadi datanya Pak Dirjen itu minus 0,28%, menurun. Sementara penduduk itu kan naik. Jadi sebetulnya kalau dilihat perokok per orang ya itu relatif menurun. Sementara penerimaannya itu naik terus. Gitu loh, membantu. Ketika ekonomi sedang jeblok, ya penerimaan pajak semuanya turun, yang masih berjaya itu dari rokok, yang masih menyelamatkan gitu. Jadi juga kalau dibilang ada darurat rokok segala macam, saya enggak lah, darurat itu narkoba sama korupsi lah kita itu, rokok belum saya kira itu, ya kan? Nah, jadi ini juga harus menjadi perhatian juga saya kira ya. Jadi kalau maupun ada perubahan, satu dimulai dari APBN, studinya itu harus benar-benar segala macam gitu ya. Tidak supaya tidak ada gejolak ya dalam kebijakan-kebijakan, karena kalau terus begini nanti itu kredibilitas malah turun. Malah yang concern saya ini mumpung ada Pak Dirjen itu bagaimana pita cukai itu aman. Jangan suka ada cerita pita cukai masalah-masalah. Salah satunya itu misalnya kenapa sih pita cukai itu dari kertasnya pada larang kan? Mesti lari ke perusahaan swasta dulu baru ke peruri. Ya kan? Wong padahal itu cuman kenapa nggak dituntas selesaikan di peruri supaya nggak ada titik rawan. Dan itu menurut saya ada misteri di situ. Ya kan, ini DPR juga bisa jawab, pemerintah bisa jawab. Kenapa nggak langsung daripada larang BUMN langsung ke peruri BUMN selesai di situ. Kalau ada kerjaan cuman hologram itu murah dibeli sendiri itu bisa gampang. Tapi kenapa diputar? Itu saya takut kalau ada bocor pita cukai itu dari situ. Lah kok nggak bisa ditebus wong itu? Saya tanya orang peruri, ya bisa Pak dengan gampang saya beli wong itu murah, tapi nggak bisa ya Pak, mesti lewat sana nggak tahu itu kenapa gitu. Nah udah. Itu kalau nggak ada apa-apanya nggak mungkin lah kalau pendapat saya gitu kan. Nah kalau soal BPJS tadi defisit itu dijadikan alasan seperti ini, saya pikir ya ini kan BPJS ini barang baru untuk seluruh rakyat Indonesia yang tadinya nggak bisa berobat, sekarang alhamdulillah bisa berobat berkat BPJS. Kalau defisit 7 triliun nggak apa-apa, wong Senturi aja 7 triliun gak jelas siapa yang terima kok. Ributin ini gitu, anggarannya aja dibenerin gitu loh ya. Jangan bikin susah sama rakyat gitu loh. Kira-kira poin-poin itu saya kira yang penting saya sampaikan di sini. Ya, dan terima kasih Pak Karni, makasih. Baik. Jadi industri rokok bagi Papua ternyata pahlawan. Saya kira perokoknya juga pahlawan. Agak lucu juga kalau pahlawannya justru dimusuhin gitu. Kita rehat sejenak pemirsa. Cara yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok.
Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Selama ini rokok memang dituding yang menyebabkan rusaknya kesehatan, yang menyebabkan umur pendek. Padahal kemiskinan jauh lebih berat dari itu. Lebih membunuh. Kalau Anda miskin, pasti Anda tidak bisa berharap umur panjang. Kata Nelson Mandela, bukan kata saya loh. Sekarang Gabriel Mal. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Garni. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri mengenai industri yang sunset, kemudian industri rokok ini. Lalu hal lain juga yang disampaikan bahwa di negara-negara lain yang perokok semakin berkurang dan di beberapa negara termasuk Indonesia naik gitu ya. Ada data lain juga yang menunjukkan dari World Smoking Cessation Drug Market. Ini 2010 sampai 2025. Ini proyeksi pasar dari produk-produk pengganti nikotin. Ya, lawannya bapak-bapak ini. Yang mereka proyeksikan penjualan produknya dari 2010 sampai 2025. Kalau kita lihat laporan-laporan WHO, ya, itu proyeksi kematian yang, wah, I don't know, besar sekali. Sampai 2020, 2025, itu proyeksi kematian. Market produk-produk ini juga diproyeksikan sampai tahun 2025. Saya punya, ada bahannya ini dan bahkan buku tentang market ini pun dijual. Ya. Nah, di negara-negara yang tadi Pak Faisal bilang, itu penjualan produk-produk ini naik. Tembakonya turun. Di negara-negara yang masih banyak perokoknya, ini dianggap sebagai, dilihat sebagai market yang potensial besar hingga tahun 2025. Ya. Nanti bisa publik bisa lihat ini barang ini. Nah, yang saya mau sampaikan begini. Apakah di Indonesia persoalan tembakau ini, polemik ini terjadi sebelum tahun 1900-an ke bawah atau 1998? Apakah ada polemik keributan gini dengan petani-petani tembakau? Saya kira tidak. Kapan itu terjadi? Sejak tahun 1998. Kenapa itu terjadi sejak tahun itu? Karena sejak tahun itu PBB mencetuskan, melahirkan satu proyek di antara ada 3 proyek sebenarnya, tapi yang paling mendapat perhatian itu yang disebut sebagai Free Tobacco Initiative, ya, prakarsa bebas tembakau. Itu di bawah rejim Direktur Jenderal Brundtland. Nah, sejak itu kemudian kampanye tembakau dilakukan secara besar-besaran, anti tembakau. Yang menarik adalah fakta sejarahnya ini, proyek ini didukung oleh 3 korporasi farmasi multinasional. Membackup habis proyek ini. Dan kemudian dalam perkembangannya kemudian kita bisa melihat linknya dengan tadi dana-dana yang masuk Indonesia itu. Lewat Bloomberg, prakarsa Bloomberg Initiative. Untuk menyukseskan proyek ini. Hal lain yang juga menarik, kalau tadi Bang Karim menanyakan dari mana ide untuk menaikkan harga, melakukan riset dan menaikkan harga tembakau itu. Kalau kita baca konvensi pengendalian tembakau FCTC, itu jelas ditetapkan dalam pasal 6-nya. Bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut punya satu kewajiban untuk memastikan harga tembakau, harga rokok itu naik. Sebagai cara efektif untuk
ya mengurangi, ujung-ujungnya mematikan tembakau. Siapa yang melahirkan FCTC ini? Bukan di WHO, bukan di Geneva. Tapi ide dasarnya dari Universitas California Los Angeles. Ruth Rummer, itu profesor kesehatan publik di Amerika, di UCLA. University ini punya satu badan khusus yang sedang mengembangkan produk-produk yang disebut nicotine replacement therapy ini. Dan pada saat itu persaingan antara bisnis nikotin antara industri rokok dan industri ini, industri farmasi kuat sekali. Dan mereka mendapat momen ketika Brundtland menjadi presiden direktur jenderal WHO, karena kemudian tiga korporasi farmasi ini backup. Dan bapak-bapak tentu tahu bahwa sebelumnya farmasi sangat tidak suka dengan WHO karena kebijakan obat rasionalnya itu. Jadi obat itu mesti diberi berdasarkan dosis dan harus murah, dan korporasi ini tidak suka dan menentang itu. Tapi ketika Dirjen WHO yang baru ini mulai mengumumkan ini, mencetuskan ide ini, datang dengan proyek Free Tobacco Initiative ini, dan ini didukung sehabis-habisnya, dan kemudian lahirlah undang-undang FCTC itu sebagai hukum internasional. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya salah satu orang yang menolak FCTC itu, karena itu adalah tools, tidak lebih dari instrumen dagang. Instrumen bisnis. Kita baca semua, kemudian di situ nanti kita bisa lihat bahwa bagaimana negara punya kewajiban untuk membeli produk-produk pengganti nikotin itu untuk memenuhi atau untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Nah, kalau saya selalu mengusulkan kepada pemerintah, juga kepada bapak-bapak di DPR, Soekarno dulu bilang jangan pernah lupa sejarah. Sejarah bukan sejarah bangsa ini aja, tapi every history yang menyangkut kehidupan berbangsa dan negara ini, termasuk hal-hal yang dari luar. Cobalah untuk melihat lebih jauh, kenapa ini barang ini kan bukan agenda kita. Bukan agenda bangsa ini anti tembakau ini, Pak. Ini dari luar kok ini. Cobalah untuk ditelusuri sejarahnya, termasuk ideologi di belakangnya. Untuk kemudian, untuk apakah sesuai tidak. Apakah benar, betul, karena pertimbangan kesehatan, atau pertanyaan dari Cicero, filsuf itu, cui bono, siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada kampanye ini. Pak Faisal, mungkin saja ini sunset, ini barang, industri ini. Dan saya kira satu saat kita akan mengalami nggak ada lagi yang merokok, ya, atau berkurang yang merokok. Lalu saya punya satu gambaran berapa sih kontribusi dari dua industri, karena saya melihat ini is bisnis, purely bisnis. Ini bisnis nikotin dari farmasi, dari ini bapak-bapak petani ini. Nah, berapa sih kontribusi? Saya punya data 2014. Nah, rokok ini besaran industrinya 248 triliun. Rokok 2014 nih, data dari 2014. Nah, kemudian kesehatan, farmasi, besaran industrinya 307 triliun. Berapa kontribusinya untuk, ini data ya Pak, nanti bisa dicek lagi. Ini Ernst yang punya. Nanti kemudian kita lihat berapa kontribusinya untuk negara, yang berarti kan untuk bangsa dan untuk rakyat. Dari kesehatan dan farmasi 0,99% atau 3 triliun. Dari rokok 131 triliun. Nah, saya kemudian membayangkan
katakan tembakau ini hilang lenyap dari muka bumi Indonesia, kita semua sehat, semua pintar, semua hebat, lalu mungkin saya kira ini produk-produk ini akan beredar di Indonesia, which is sudah mulai beredar, yang harganya 58, saya pernah cek, jadi harganya memang pas Bang Karni. Harga ini 58. Ini tempel itu. Ditempel itu, koyo itu, nikotin itu 58.000. Jadi kalau 50 naik ya pas, kompetitif lah. Tapi kalau begini, kalau di beberapa negara, saya punya data, di beberapa negara, di Australia, di mana, itu udah ada subsidi dari pemerintah untuk nikotin replacement terapi produk ini. Oke. Karena begini, ada komponen harga nilai di produk ini yaitu paten. Nikotin tembakau itu nggak ada patennya Pak, itu pemberian Tuhan tuh. Tapi ini barang nikotin replacement ada patennya, karena itu kemudian harganya itu mahal sekali. Lalu kemudian rokok, kalau Bapak butuh nikotin, saya butuh nikotin, Bapak pakai itu misalnya, Bapak penuhin nikotin itu, tapi kan Bapak harus bayar paten. Kalau rokok saya, tembakau ini, saya nggak perlu bayar paten kan Pak? Nah kemudian ini didesak supaya pemerintah melakukan subsidi. Pemerintah di beberapa negara melakukan subsidi Pak, untuk produk ini. Ya betul. Jadi, nah kira-kira itu gambar, itu perspektif lain yang saya kira mungkin perlu ya sama-sama kita cermati untuk menjadi bahan sebelum menentukan kebijakan-kebijakan. Baik. Terima kasih. Jadi orang Amerika bilang, it's all about Benjamin. Maksudnya Benjamin Franklin. Gambar di dolar Amerika. Sekarang Pak Dirjen. Terima kasih Bang Karni. Saya ingin memberikan penegasan, katakanlah sebagai wakil pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, khususnya lagi Bea Cukai dan juga BKF, bahwa pemerintah, dalam ini adalah Bea Cukai dan BKF, belum memutuskan apapun terkait dengan tarif dan harga rokok ini. Saya kira ini untuk memberikan penegasan kepada kita semua. Saya kira ini juga terutama kepada saudara-saudara kita yang di daerah-daerah, yang di sentra-sentra pertanian yang sekarang barangkali gelisah. Saya kira ini supaya tidak lagi terlalu jauh memikirkan atau menafsirkan mengenai hasil surveinya dari Profesor Tabrani. Kenapa kita mesti, kenapa saya bisa tegaskan seperti itu? Karena memang Bang Karni, ini memang prosesnya sedang dilakukan pembahasan. Secara reguler kita tahu bahwa rokok kita naik memang. Saya kira ini sesuai dengan roadmap daripada industri kebijakan rokok kita yang memang diharapkan semakin lama semakin menurun memang. Dan kita lakukan pembahasan itu tidak dalam 1-2 kesempatan. Ini SOP-nya sudah jelas. Kita mesti harus bicara sama asosiasi, sama pemerhati kesehatan, concern dengan kesehatan, YLKI, semua. Terus kemudian barulah kita lakukan finalisasi dan barulah itu keluar. Itu pun keluarnya tidak bisa hari ini kita keluarkan untuk berlaku besok. Karena ini perlu adjustment. Saya kira masyarakat perlu adjustment, kemudian industri juga perlu, kemudian dan sebagainya. Nah, kenapa proses ini juga mesti harus hati-hati? Karena begini, Pak Fuad tadi sudah menyampaikan sekilas bahwa prinsip pengenaan atau prinsip penetapan pajak itu kalau dia tidak tepat pada titik yang optimum atau melewati satu titik tertentu, maka bukannya hasil positif yang didapat, tetapi justru dampak negatif. Kita mengenal prinsip kurva Laffer lah seperti itu. Sehingga negara ini mesti harus memutuskan di mana letak optimum harga rokok yang paling ideal bagi siapa? Bagi pemerhati kesehatan, satu. Bagi industri, itu pengusaha-pengusaha rokok.
Yang ketiga bagi petani. Petani ada dua, petani tembakau sama petani cengkeh. Kemudian yang keempat masyarakat. Masyarakat pasti harus juga diperhatikan daya belinya. Kenapa kalau misalnya daya beli itu kemudian tidak bisa menjangkau, maka seperti yang disampaikan oleh Fakultas Ekonomi, ini ada PSE KP UGM, itu pernah bikin survei tahun 2014. Di situ salah satu kesimpulannya yang menarik adalah, saya kira ini terkait langsung di sini, bahwa semakin tinggi harga rokok, maka sebenarnya yang terjadi adalah penurunan konsumsi atas yang legal, tetapi bukan total konsumsinya. Ini UGM 2014. Jadi saya ulangi bahwa semakin tinggi harga rokok, maka terjadi pergeseran, kira-kira seperti itu. Pergeseran dari yang tadinya mungkin beli yang lumayan enak, mahal, turun ke yang menengah. Yang menengah turun yang murah. Lah problemnya adalah yang murah nanti bagaimana? Karena orang merokok ini mesti harus ngebul seperti itu, ya, inelastis dia sifatnya, maka dia akhirnya beralih kepada yang ilegal. Mula-mula dia ngelinting sendiri, tapi karena mungkin pesenannya ngelinting banyak, dia juga bisa ngelintingin buat orang lain. Nah, begitu pada satu titik seperti itu, maka dampak perpajakannya adalah, pertama, namanya ngelinting dia tidak bayar cukai. Atau kalaupun itu diproduksi secara ilegal, cukainya tidak ada dan kemudian atas perusahaan yang ilegal ini tidak dikenakan pajak. Nah ini juga menjadi salah satu concern daripada aparat kita yang pengambil kebijakan fiskal ini. Nah, Bang Karni, kita pernah tahu cerita Al Capone. Al Capone itu karena begitu dia dilarang, ditekan, dilarang, maka dia melakukan bentuk bisnis ilegal, yaitu bisnis miras yang ilegal, minuman yang ilegal. Nah sehingga mesti harus hati-hati kita ini sekarang. Jangan sampai kemudian karena hanya mementingkan atau melihat dari satu aspek saja, kemudian muncul dampak lain yang justru lebih besar daripada cita-cita yang awal tadi. Ini yang prinsip. Nah, saya ingin sampaikan poin bahwa pemerintah pasti harus berdiri di tengah-tengah para semua stakeholders ini. Dan bagaimana situasi sekarang, saya ingin sampaikan beberapa fakta, tetapi sekali lagi saya tentunya tidak ingin membela salah satu, karena memang pemerintah memang mesti harus berada di tengah-tengah. Jadi pertama bahwa dari aspek perpajakan, sekarang ini targetnya adalah 141,7 triliun. Itu khusus hanya dari hasil tembakau, rokok lah ini ya. Nah, komponen perpajakannya Pak Fuad tadi bilang itu persisnya adalah 56%. Jadi sudah sangat besar memang. 56% itu kalau kemudian kita lihat dari sisi persentase terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan itu 11,6%. Kalau misalnya cerita Al Capone tadi misalnya betul-betul terjadi, kita mesti harus hati-hati karena 11% ini kan katakanlah 10% saja, itu sudah hampir 150-an. Nah ini tentunya dalam situasi yang memang kita harus betul-betul mengamankan APBN, ini menjadi concern utama. Artinya ini konsekuensinya itu bisa sangat sepanjang itu, sejauh itu. Kemudian sebenarnya bagaimana sih pemerintah sekarang sudah mengaturnya? Kita sebenarnya sudah pemerintah ini mempunyai roadmap terkait dengan kesehatan. Yang tujuan akhirnya saya sepenuhnya setuju, tujuan akhirnya adalah memang meminimais konsumsi rokok ini. Dan memang itulah esensi cukai. Jadi esensi cukai sekali lagi adalah cukai itu tidak berangkatnya dari saya perlu duit segini tolong buatkan instrumen cukainya. Tidak, tetapi saya ingin mengendalikan satu komoditi, maka dipakailah cukai. Perkara kemudian setelah kita terapkan cukai tergenerate satu revenue, itu memang konsekuensinya. Tetapi Pak Tabrani memang tidak boleh dibalik.
karena misalnya membantu BPJS dengan sekian triliun, kemudian itu ditimpakan dengan menggunakan instrumen cukai, itu bisa misleading memang. Karena dari sisi teorinya tidak seperti itu. Teorinya adalah sebenarnya berapa konsumsi yang ingin dikendalikan. Baru kemudian dikutak-katik kebijakan fiskalnya berapa kalau seperti itu. Itu Dirjen, saya mohon maaf sekaligus tuh harga relatif yang dibilang murah sehingga mau dinaikin sekarang itu murah apa mahal harga di Indonesia? Pak Fuad, terima kasih diingatkan. Jadi ini juga saya ingin sampaikan fakta-fakta sehingga ini bisa menjadi reference bagi kita semua supaya kita menjadi semua tenang seperti itu. Yang berikutnya yang Pak Fuad sampaikan, ada yang bilang bahwa Indonesia memang surganya perokok karena harganya secara nominal memang lebih murah. Dari mana? Tetangga yang paling dekat aja Singapura. Singapura itu harganya satu batang itu 4.600. Sementara di Indonesia sekitar rata-rata ini average ya, itu sekitar 800. Itu memang secara nominal lebih murah. Tetapi ingat tadi Pak Hasan kemudian sudah mulai menyinggung, kalau data kami itu kami bandingkan Pak Hasan dengan pendapatan per kapita. Jadi harga relatif sama sebenarnya Pak Faisal. Jadi dengan perbandingan itu maka kita menemukan bahwa Indonesia ini harganya adalah 0,8%. Sementara di Singapura 0,3%. Ini tentunya saya tidak dengan mengatakan bahwa saya berpihak ke salah satu, karena kita masih harus sampaikan fakta-fakta statistik yang ada. Supaya masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Keberatan. Nanti kalau gitu saya undang Pak Faisal. Misalnya gula, harga gula di Indonesia hari ini 15.000. Di pasar internasional 43 sen dolar. Berarti harga gula harus 4.000 dong di Indonesia karena pendapatan per kapitanya. Ini salah, contohnya salah. Karena itu tidak ada cukai yang seperti ini, unsur cukainya Pak. Ini itu kan barang bebas. Bentar, Pak. Gula, gula mobil, tidak barang bebas, Pak. beras, Bentar, Pak. tempe, kedelai gak bisa dibanding. Kalau ini gula ada bukan unsur, barang bebas, Pak. Tadi 56% dibilang unsur pajak. Yang ada di dalamnya lebih. Beliau belum memasukin pajak pasal 21. Ya, ini nanti saya sampai 70%. Saya sampaikan. Kalau gula gitu ini kalau ada misalnya, biaya masuk per kilo. Ada HPP. Kalau harga di bawah itu wajib diulang. Jadi gula sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah barang yang diawasi. Iya, tapi nggak ada unsur cukai sebesar ini. Agak kurang pas mungkin kalau sama gula gitu loh. Bang Karni, kalau boleh saya usul tentunya kalau kita mau bicarakan ini tentunya kita siap. Tetapi mungkin kita mesti harus bikin ILC minggu depan khusus mengenai ini. Sekedar untuk memberikan keyakinan bahwa reference daripada kesimpulan kami tadi itu adalah ini ada Euromonitor, AC Nielsen, kemudian laporan keuangan rokok terbuka dan sebagainya. Tapi anyway kami ingin teruskan kira-kira pokok-pokok apa yang sudah terjadi sekarang. Kalau dilihat dari roadmap kesehatan, kita pengen memang ini secara gradual ini menurun. Saya setuju dengan semua kita dan saya kira kita semua setuju termasuk saya kira majority dari bagian seperti itu. Nah apa yang sudah kita lakukan, 2007 jumlah pabrik rokok itu adalah 4.669 kira-kira seperti itu. 2015 itu jumlahnya tinggal 782. Ini memang secara kuantitatif menunjukkan terjadinya penurunan. Apakah ini juga merepresentasikan penurunan ini dari sisi jumlah produksinya? Iya, Pak Fuad tadi sudah menyinggung bahwa linear trendnya itu menurun sebesar minus 0,28%. Memang ada fluktuatif Pak Tabrani, tetapi linear trendnya turun. Nah turunnya produksi ini tentunya kalau sekali lagi kalau kita korelasikan, kita bandingkan dengan naiknya pertumbuhan penduduk, ya pertumbuhan penduduk sepanjang tahun selama katakanlah 8-10 tahun terakhir ini tentunya menunjukkan inline dengan kebijakan kesehatan. Apakah kemudian Pak Dirjen ini trennya kurang menukik? Ya tentunya ini yang menurut saya masih harus kita bicarakan. Kemudian selanjutnya mengenai
tenaga kerja. Tadi Wakil Gubernur tadi sudah menyampaikan bahwa sekitar 6 juta orang yang terlibat di sini. Dan sebagian tentunya adalah teman-teman dari petani dan buruh pabrik itu. Kita mesti harus hati-hati begini Bang Karni. Kalau saya korelasikan angka itu dengan statistik buruh langsung di pabrik, ya pabrik itu ada 3 jenis sebenarnya. Sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sama sigaret tangan. Nah yang tangan ini komposisinya kalau dibandingkan dengan total seluruh buruh di dalam 3 pabrik ini, jumlahnya itu justru 3/4 dari seluruh buruh pabrik ini. Dan ini yang pakai tangan itu. Nah kalau kemudian kenaikan angka itu sampai seperti yang saya sampaikan tadi, kenaikan harga itu sampai kemudian lewat daripada angka titik optimum atau angka psikologis atau angka yang memang ideal tadi, maka siapa yang paling kena pertama? Yang paling kena pertama adalah saudara-saudara, ibu-ibu kita yang melinting pakai yang model itu, yang linting tangan SKT. Dan itu jumlahnya justru yang paling besar. Sehingga kalau ada justifikasi yang mengatakan bahwa kenaikan harga rokok tidak mempengaruhi buruh karena sudah ada mekanisasi, itu benar pada saat kita bicara SKM sama SPM. Tetapi pada saat itu SKT, ini tentunya hal yang berbeda. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa kenaikan harga yang melonjak-lonjak seperti ini juga pasti akan mempengaruhi inflasi. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa setiap kenaikan 10% itu menyumbang kenaikan inflasi 0,26. Lah ini tentunya 0,26%. Nah kalau kemudian katakanlah ini dengan segala hormat kepada Profesor Tabrani bahwa ini mesti harus dari SKT yang sekarang itu paling rendah harganya itu sekitar mungkin di bawah 5.000 menjadi kemudian sekarang yang paling murah itu 300 perak itu Bang Karni per stick. Itu kalau berarti kalau 12 berarti kan 3.600. Kemudian dia harus lompat ke 50.000, maka kira-kira kenaikannya bisa sampai 3 kali lipat, 300. Ada yang kami coba hitung 365%. Nah berapa inflasi yang mesti harus kita hadapin? Padahal di APBN 2016 sama di APBNP 2017, RAPBN 2017, inflasi itu kita canangkan 4%. Nah jadi artinya jangan sampai kemudian kita kemudian mempengaruhi tentunya hal yang jauh lebih besar. Nah ini Pak Bung Karni, di samping permasalahan-permasalahan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk juga melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Apa itu? Kenapa kita tidak juga mendorong rekan-rekan ini menjadi eksportir rokok? Nah ini juga yang juga menurut saya mesti harus secara konstruktif kita dorong. Oke lah kita semua mungkin sepakat dari sisi kesehatan bahwa ini harus kita turunkan. Orang lain kemudian katakanlah investor asing itu juga di sana sudah juga diperlakukan sama sehingga dia kemudian dia mengalihkan usahanya ke sini. Oke lah usaha di sini tetap kita jalankan tetapi produknya yang kemudian kita kirim ke luar negeri. Nah apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai? Bea Cukai itu sekarang punya 2 paket khusus untuk mendorong ekspor dan salah satu perusahaan besar ini sudah jalan dengan konsep kita. Yaitu gabungan daripada kemudahan impor untuk tujuan ekspor dan kemudian digabung dengan pusat logistik berikat. Saya tentunya tidak ingin memperdalam mengenai hal ini, tapi intinya bahwa bagi siapapun produsen kita yang ingin ekspansif keluar, full support dari pemerintah. Dan ini sudah jalan. Nah, sedangkan untuk yang tadi, yang bahan baku yang diimpor, saya ingin menyampaikan pandangan kami bahwa saya setuju sepenuhnya
karena memang keluarga saya juga adalah keluarga petani tembakau. Saya setuju sepenuhnya bahwa tembakau kita itu mestinya tidak perlu kalah. Nah, kenapa mesti harus 55% itu masih diimpor, angka tepatnya seperti itu kira-kira dari kami. Nah, ini mestinya dengan konsep earmarking policy kita itu uang yang dari penerimaan cukai ini mestilah yang harus masuk ke teman-teman sebagai petani ini supaya mereka bisa meningkatkan kualitas daripada tembakaunya untuk membendung masuknya tembakau yang dari luar. Plus tentunya kebijakan fiskal yang mesti harus kita lakukan secara tepat betul. Berapa besarnya biaya masuk untuk yang ini. Syukur-syukur misalnya tadi dari rekan kita Pak Supratman sudah mengatakan ya nggak usah lebih dari 20% lah. Itu dengan mudahnya bisa kita lakukan selama polisinya adalah polisi terintegrasi antara kita, bea cukai, pembuat koperasi di bidang perdagangan dan pertanian. Nah, waktu Pak Dirjen udah habis nih. Terakhir saya kira begini. Terakhir Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan, ya dalam ini adalah Bea Cukai dan BKF, pastilah akan mendengarkan semua. Pastilah. Kami sangat yakin dan tegaskan itu. Dan insya Allah ini juga hasil daripada ILC ini juga akan menjadi referensi utama. Terima kasih. Penutup. Saya ingin memperkuat atau memberikan dasar bagi pendapat Saudara Fuad Bawazir. Kenapa perokok nggak bisa diperangi? Akar budaya merokok itu kuat. Rokok sendiri roken ya bahasa Belanda. Bahasa yang berlaku di Nusa Jawa adalah udut, menyulut dengan api. Yang nomor dua, bahwa hanya merokok yang mendapat kehormatan masuk di dalam prasasti dan itu adalah prasasti yang tertua. Prasasti Tukmas abad ke-5 Masehi. Tukmas adalah golden design. Dalam prasasti Tukmas dikatakan yang ditemukan di Batang, itu dikatakan bahwa apakah engkau mengira berserah diri itu mudah? Berserah diri adalah ibarat membuat pipa dari pasir. Jadi di situ memberikan indikasi pada kita, abad ke-5 orang sudah merokok. Jadi bapak kita Tabrani Hasbullah yang gagah perkasa sia-sia melawan peradaban Indonesia yang telah berakar 15 abad yang lalu. Yang kedua bagi saudara-saudara medis, kesehatan itu ada di otak. Umur saya 74. Saya perokok dan tidak pernah 1 menit pun saya tidur di rumah sakit. Tidak pernah. Anda nih megang mikrofon bakal apa? Ini Tabrani megang mikrofon bakal apa nih? Well, Hah? saya mesti memberikan jawaban tadi yang tidak. Begini Pak, Bapak tadi udah ngomong. Banyak. Dia saya juga pernah ngomong Pak. Ya. Jadi pendapat kita buka semua Pak. Ya, Oke. cuma nunggu Terus aja. tapi jangan nyebut nama lah. Oke. Ya. Pendapat aja. Ini pendapat saya kepada tenaga medis. Kesehatan itu ada di otak. Didiklah pasien-pasien Anda itu untuk memelihara kesehatan otak. Kesehatan badan adalah akibat dari kesehatan otak. Hampir tidak ada kaitannya kesehatan itu dengan yang Anda dakwa sebagai perusak kesehatan, bencana bagi kematian kemanusiaan, itu yang dinamakan rokok. Tidak ada pengaruh. Cukup. Pemirsa. Gak selesai kita Pak. Pemirsa. Saya jadi hilang konsentrasi. Dari tadi kita udah mendengar bahwa ada penelitian dari Pak Profesor Tabrani yang kemudian ternyata pemerintah belum punya keputusan ataupun
malah belum dibicarakan mungkin. Sehingga ya sebenarnya yang disimpulkan dari acara ini bahwa mayoritasnya di sini berharap pemerintah mempertimbangkan segala stakeholder sebelum mengambil langkah untuk menaikkan ataupun tetap seperti sekarang atau apapun keputusannya yang lain, karena menyangkut banyak sekali stakeholder di sini, tidak hanya produsen tapi juga konsumen dan segalanya. Dan memang pemimpin itu tidak bertanggung jawab atas hasil survei, hasil jajak pendapat, atau opini publik. Pemimpin itu bertanggung jawab atas putusan dan polisi dan konsekuensi dari keputusan dan polisi yang mereka bikin sendiri. Henry Kissinger. Kita ketemu ILC yang akan datang. Bagai mentari mencerahkan bumi, bagai rembulan terangi gelap malam, bagai bintang-bintang berikan arah jalan untukmu bangsaku, untukmu negeriku Indonesia. Indonesia. ILC mewartakan kebenaran, ILC menyuarakan keadilan. Indonesia Lawyers Club untukmu bangsaku, untukmu negeriku tercinta Indonesia. Anda baru saja menyaksikan Indonesia Lawyers Club. Didukung oleh